Nanti setelah ini kita kerjakan tugas sama-sama ya. Di perpustakaan saja. Ada apa? Ada apa? Apa? Hei, diam kalian. Coba kulihat dulu. Kau yakin kita bisa melihat wajah calon suami kita? Itu maksudku. Wah. Tidak mungkin. Iya. Bagaimana caranya? Beritahu aku. Aku ingin tahu bagaimana caranya aku bisa melihat pangeran beruntung yang akan menikah denganku. Waduh. Jadu, sepertinya kau tidak tahu arti kata beruntung yang sebenarnya ya. Jadi, saat tengah malam di kamar mandi sendirian, bisa saja kau akan Kalau kau menyalakan lilin dan meniup suling, maka wajahnya akan muncul di air di dalam bak. Dan kau bisa melihatnya lebih jelas di dalam toilet tua dengan lubang besar dibandingkan toilet siram. Kalian tahu itu? Tentu saja, itu kan cerita lama. Bagaimana mungkin? Kau sudah mendapat informasi berharga seperti itu sejak lama, tapi kenapa tidak memberitahuku? Katanya Jungmi sudah melakukannya. Tadi malam di tengah malam, dia menggerai rambutnya, menyalakan lilin, dan meniup suling. Lalu air di dalam baskomnya bergetar. Astaga! Kenapa kau mengagetkanku? Maaf, tapi aku penasaran. Apa laki-laki juga bisa melakukannya? Apa? Maksudku, kalau laki-laki melakukannya, mereka bisa melihat calon istrinya. Mungkin bisa. Syukurlah, aku mau melakukan hari ini. Mungkin aku bisa belajar bahasa Inggris atau Perancis. Emma Watson itu dari Inggris dan Scarlett Johansson orang Perancis. Suling, baskom, sekotak korek api, lilin. Baiklah. Ngomong-ngomong, apa yang dikatakan Dalgi itu benar. Apa katanya? Ini akan lebih berhasil kalau dilakukan di dalam toilet tua dengan lubang besar. Ya, yang kudengar begitu. Apakah di zaman sekarang masih ada toilet tua? Wah. Di sekitar tempat tinggalku ada satu. Apa aku harus kembali? Apa aku harus melakukannya? Ya, tidak seru kalau sudah tahu duluan. Siapa ya yang akan jadi suamiku? Aku sangat penasaran. Ayo, tolong tunjukkan wajahmu. Mengagetkan saja. Baiklah, ayo cepat coba.
Ini yang terakhir. Berhasil. Ya, aku mohon tolong tunjukkan wajah suamiku. Dia akan muncul. Siapa ya? Siapa dia? Aku sangat penasaran. Ini artinya Kak Yun Sok. Oh, aku Xiong Hun. Ini aku, Dalgi. Wah, ada apa ini? Kenapa wajahnya berubah terus? Ya baiklah, aku tidak bercanda lagi. Kau? Selamat datang Jadu, aku suamimu. Tidak, jangan! Ya ampun, syukurlah. Itu tadi sangat mengerikan. Ini... Apa? Memangnya siapa yang muncul? Wah, aku tidak tahu. Aku tidak akan bilang apapun. Karena... dia itu lelaki yang sangat baik. Siapa itu? Dia itu... Ayolah, aku tidak sabar mendengarnya. Kau tidak akan pernah tahu. Kawan-kawan, ada pepatah mengatakan kesenangan yang dibagi akan berlipat dan kesedihan yang dibagi akan berkurang. Semalam aku sedih sekali. Kenapa kau sedih? Ada apa? Aku masih tidak percaya. Dalam mimpi Choi Jadu orang yang kulihat sebagai calon istriku. Apa? Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa menghilangkan ketakutanku. Apa maksudmu? Kenapa kau merasa sedih saat melihat wajahku yang muncul? Ayo cepat katakan. Lihat ini. Siapa yang mau menikahi gadis kasar seperti ini? Aku juga tidak mau menikah denganmu. Jadu, tenanglah. Benar, kalau yang kau lihat bukan dodol, itu tidak akan jadi kenyataan kalau dia calon suamimu. Apa kau yakin seperti itu? Iya, percaya padaku. Wah, syukurlah. Hei, kalian sedang apa? Yun Sok ya? Xiong Hun. Kawan-kawan, kalian juga sudah mencobanya kan? Siapa orangnya? Kalian tahu apa? Aku melihat Choi Jadu. Aku tahu pasti siapa dia. Jang Sang Hun, dalam mimpi aku melihat wajahmu. Lalu siapa yang kau lihat? Oh, aku tidak perlu melakukannya. Lagi pula, aku tidak mau menikah selain menikah dengan Jadu. Harusnya aku tidak bilang kalau aku akan menikah denganmu. Kalian tahu, aku sudah mencobanya semalam dan aku melihat Minji. Sejujurnya, aku juga melihatmu. Apa? Benarkah? Tidak perlu khawatir. Itu hanya tahayul saja. Yun Sok, kau tidak pernah bilang begitu. Ya, aku lega sekarang. Kenapa? Katamu kau melihat lelaki yang sangat baik. Iya, memang. Tapi rasanya masih aneh melihat wajah calon suamiku di air. Itu benar. Yun Sok, kau kan suka sains, jadi tolong jelaskan secara ilmiah. Aku tidak tahu. Sains tidak bisa menjelaskannya karena itu tipu daya hantu toilet. Hantu toilet?
Iya, aku mendengar itu dari nenekku. Sejak dulu dalam toilet tua itu ada hantu yang jatuh lalu meninggal. Dan masalahnya hantu itu sangat jahil. Dia meniup lentera dan semacamnya. Oh iya, sebaiknya kalian hati-hati ya. Dia bilang hantu itu akan terus memperdayamu kalau kau termakan tipu dayanya. Dalgi, tolong hentikan. Aku harus ke kamar mandi setiap malam hari. Ya, itu toilet hantu. Terdengar lebih masuk akal daripada sains. Jadul. Hei, hantu toilet! Muncul sekarang! Kau yang menunjukkan wajah dol-dol semalam. Aku tahu kau sudah membuatku susah. Hei, hantu, ayo cepat keluar! Tunjukkan wajahmu! Ayo, cepat muncul! Cepat sini! Ayo cepat! Cepat muncul sekarang! Ya ampun, dingin sekali. Setahun berlalu seperti anak panas saja. Bulan November baru saja berakhir. Ini tidak mungkin. Aku malah berpikir, kapan tahun ini berakhir? Sudah lama aku menunggunya. Akhir tahun, akhirnya datang juga. Daging sapi. Ibu, apa ibu berhasil mendapatkan bonus akhir tahun ayah tanpa kekurangan? Kita semua bisa makan daging sapi minggu depan, kan? Kita makan daging! Coba lihat, dagingnya segar sekali. Jangan berkeliaran di dapur saat ibu memasak ya. Kerjakan PR kalian, jangan kemana-mana. Kalau tidak, kalian tidak akan makan apa-apa. Halo? Minji? Hai Jadu, apa aku boleh ke rumahmu sekarang? Semua sedang pergi dan aku di rumah sendirian. Aku tadi membeli teboki. Kau pasti belum makan, iya kan? Maaf Minji, tapi di rumah sedang ada tamu. Jadi... Oh, untunglah aku belum ke rumahmu. Untunglah aku menelpon dulu. Jadi aku bisa tahu. Tidak apa-apa, sampai ketemu besok ya. Sampai jumpa. Memangnya di mana tamu yang ada di sini? Ya ampun! Apa kakak tidak mau Minji datang? Karena kakak tidak mau berbagi daging dengannya. Iya. Tapi dia itu kan sahabat kakak. Aku akan anggap dia sebagai sahabatku setelah aku menghabiskan dagingnya. Kalian makanlah yang banyak. Di panci masih banyak. Iya, Bu. Hei, iya aku baik. Sudah kerjakan PR itu ya? Wah, aku lupa, aku tahu. Selamat pagi. Selamat pagi, Jadu. Kenapa perutmu begitu? Kau menyembunyikan bola dalam kaosmu ya? Ya ampun, memangnya perutku sebesar itu ya? Apakah itu perutmu? Iya, aku makan terlalu banyak kemarin. Kau bilang kau kedatangan tamu, jadi kau pasti banyak makanan enak kan? Oh, aku hampir saja lupa. Aku bawa ini agar kau bisa makan juga. Itu cokocok. Kakakku membelikannya untukku kemarin, tapi aku tidak makan agar kita bisa makan bersama. Benarkah? Aku akan anggap dia sebagai sahabatku setelah aku menghabiskan dagingnya. Mungkin kau masih kenyang, tapi ayo makan bersama. Iya, terima kasih. Minji selalu berbagi makanan denganku kalau punya makanan enak, tapi aku tidak. Minji, apa kau mau datang ke rumahku dan makan malam denganku? Terima kasih ya sudah mengundangku. Terima kasih banyak. Apa ini? Daging yang lezat ini apa ya?
Kau tahu rasa daging sapi kan? Oh iya, ibu lupa mengambil seladanya. Tidak perlu, terima kasih. Oh iya, kau makan yang banyak ya. Ini terlalu asin. Minji mau tambah lagi ya? Jadu, makanannya enak sekali. Sampai ketemu besok di sekolah ya. Makan lagi di sini lain waktu ya. Tidak, jangan repot-repot. Terima kasih, sampai jumpa. Dah. Aku pulang. Ibu, tolong buatkan aku makan malam. Aku lapar. Apa? Tadi kau bilang makan malam di rumah Jadu, benar kan? Oh ya, Pak. Apa rencanamu untuk bonusnya kali ini, Pak? Aku serahkan semua kepada istriku agar kami bisa makan daging sapi Korea. Ah, benar juga. Istrimu itu kan pintar memasak ya. Aku jadi iri rasanya. Ahli memasak? Siapa yang bilang begitu? Aku makan karena daging sapi Korea itu sangat mahal dan kami tidak sering makan. Tapi rasanya jadi tidak enak. Bukannya kau pernah bilang anak-anakmu itu menyukainya? Ibaratnya memberi daging pada karnivora yang cuma makan rumput. Apa saja pasti enak bagi mereka. Minji, kau tidak les kan hari ini? Kau mau tidak makan malam di rumahku? Oh, jangan. Kali ini kau yang datang ke rumahku saja. Ibuku ingin kau datang. Ibuku masak iga rebus. Enak sekali. Benarkah? Kau tidak apa-apa? Memangnya kenapa? Seleraku ini sangat tinggi. Jadi mungkin aku tidak suka masakan ibumu. Wah, ini masakan apa? Itu iga rebus. Apa kau menyukainya? Aku benar-benar tidak percaya ini. Rasanya lembut sekali, kenyal, dan meleleh di mulutku. Apa ini benar-benar iga rebus? Ibu! Kenapa ibu melakukan ini padaku? Ada apa? Apa maksudmu begitu? Jauh ini apa yang ibu lakukan dengan daging sapinya? Kenapa iga rebus buatan ibu tidak enak? Apa katamu? Aku makan iga rebus yang dibuat ibunya Minji untuk makan malam. Rasanya enak sekali, tidak bisa dibandingkan dengan yang biasanya ibu masak. Kenapa kakak bilang begitu? Memangnya kenapa? Kenapa kau mempermasalahkannya? Katakan pada ibu. Diam-diam aku bawa pulang iganya. Ibu harus mencobanya juga. Kenapa membawa makanan pulang seperti pengemis saja? Karena enak sekali. Aku juga mau. Wah, enak sekali. Ini semua benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana kalau ibu juga mau mencobanya? Rasanya enak. Bahkan lebih enak daripada buatanku. Mereka tega sekali membuat ibu mereka sendiri merasa malu. Aku melakukan semua pekerjaan di rumah ini tanpa pamrih. Kenapa airnya tidak dingin? Apa yang terjadi? Kenapa semua daging-daging yang di sini tidak ada? Aku mohon, maukah ibu memasak iga rebus untukku dengan ini? Jadu. Hanya kau membuat ibu benar-benar merasa malu, Jadu. Ya, halo. Ini ibunya Songhun ya? Ini ibunya Jadu. Untung ada di rumah. Iya, ada apa ibunya Jadu? Katakan saja. Aku dengar kau punya sertifikat untuk masakan Korea, benar kan? Aku mau memanjakan selera makanan anak-anakku. Semuanya, ayah pulang. Ibu di mana? Aku tidak tahu. Ibu tidak ada di rumah saat aku pulang dari sekolah. Ayah, kami lapar sekali. Memangnya tidak ada makanan di rumah?
Apa ibu kalian itu tidak memasak? Ternyata masak iga rebus itu mudah sekali ya. Ibunya Jadul. Oh, apa kabar? Habis pulang dari pasar ya? Aduh, banyak sekali belanjaannya. Apa ada tamu? Kami akan mengadakan pesta di pusat pertemuan minggu ini. Tugasku belanja bahan makanan untuk lansia. Ibunya Minji yang akan memasaknya. Kalau dia masak, masakannya enak sekali. Apa katamu? Jadi yang bertugas memasak adalah ibunya Minji. Dia itu benar-benar ahli memasak, bukan? Mungkin dia akan memasak iga rebus, begitu. Apa kalian butuh bantuan? Silakan dimakan. Silakan dimakan. Wah, rasanya enak sekali. Wah, iga rebusnya enak sekali. Benar tidak ibunya Jadul? Banyak yang harus dibersihkan. Biar aku yang mencuci semuanya. Tidak, biar aku saja yang mencucinya. Kau bisa pergi sekarang. Kau pasti lelah sudah memasak makanan yang enak seperti itu. Kenapa ibu pulang malam sekali? Aku kelaparan. Tidak ada kimchi di kulkas. Aku mau makanan, nasinya juga. Yang ibu masak cuma makanan ini. Rasanya tidak enak. Ibu mau tanya sekarang, kalian mau makan kimchi atau makan daging? Daging! Jangan patah semangat, kita bisa melakukan kesalahan. Itu wajar saja. Kita melakukan kesalahan kalau kita terburu-buru saat memasak. Apa maksudnya? Siapa yang melakukan kesalahan? Aku Iga tidak mengerti. rebusnya di pesta di pusat pertemuan waktu itu. Aduh, aku memasaknya seperti biasa aku memasak. Ini sisa iga rebusnya. Aku membungkus semua sisanya. Aku pikir tidak ada yang mau lagi makan itu. Jadi aku tidak perlu memasak lauk selama sebulan. Pelanggan 121. Apa aku bisa menukar koin dengan uang kertas? Kau bisa menukar di sana, tapi aku akan bantu dengan cepat ya. Apakah kau membawa uang ini sendirian? Iya, aku sendirian. Wow, hebat. Ternyata kau ini anak yang kuat. Dan kau juga rajin menabung. Terima kasih, tapi aku tidak berbuat banyak kok. Ini semua berkat ayahku. Aku tidak pernah membayangkan bisa mendapatkan denda sebanyak itu. Ayah! Ya. Kau yang memberikan itu kan, Noronji? Sudah kuduga ini akan terjadi. Ternyata benar, ayah merokok lagi. Tidak anak-anak, ayah serius. Ayah bohong. Masukkan denda 100 won. Ayah sudah membayar denda lebih dari 1000 won hari ini. Ayah yang bilang akan memberikan kami 100 won untuk setiap rokok yang ayah hisap. Ayahku sudah membayar denda sebanyak itu. Lalu dengan uang itu, aku akan tabung uang dendanya dan membeli rumah. Tapi sebaiknya ayahmu berhenti merokok, ya? Jangan ceritakan kisah sedih seperti itu. Maaf, kalau begitu kau mau menukar koin berapa? Pokoknya aku mau tukar yang besar. Yang besar? Aku mau 5.000 won uang kertas. Halo Pak,
Aku mau ini, itu, itu. Berikan aku semuanya. Jadul. Minji, mau les ya? Iya, sekolah piano. Kau sedang apa di sini? Minji, kalau kau mau, pilih saja. Tidak usah ragu-ragu. Dan kau tidak usah pikirkan uangnya. Minji, kalau ayahmu bilang dia akan berhenti merokok, pastikan kau membuat denda. Nah, ini dia. Wah, apa kira-kira aku bisa menghabiskannya hari ini? Bolehkah aku beli satu makanan kenyal? Apa satu itu cukup untukmu? Oh, Sebaiknya kau ambil 3. Aku yang bayar. Aduh, kenapa kau bilang kau akan membayar denda ya? Kau terlalu percaya diri untuk berhenti merokok. Tidak semudah itu untuk berhenti dalam sekali. Setiap tahun kau selalu bilang mau berhenti merokok, tidak pernah berhasil kan? Itu menyakiti harga diriku. Baiklah, aku benar-benar akan berhenti merokok. Aku tidak mampu membeli rokok lagi. Halo, selamat siang. Kau lagi? Lihat, celengan ini lebih besar dari yang kemarin kan? Sepertinya ayahmu gagal berhenti merokok ya? Iya. Maaf, hari ini ada banyak pelanggan. Silakan ambil nomor urut dan tunggu giliranmu ya. Iya. Si Manus Jadu, si Lincah Jadu. Oh, astaga. Biar aku ambilkan ya. Oh. Apa itu? Itu foto hantu. Kenapa ada foto hantu di kotak rokok itu? Hantu? Ini manusia. Biasanya ada foto-foto mengerikan seperti ini di kotak rokok yang seperti ini. Dan akan menunjukkan hal yang bisa terjadi pada kita kalau kita sering merokok. Karena merokok itu tidak baik untuk kita. Apa? Itu mengerikan. Nah, itulah sebabnya, Nak, kalau kita tidak boleh merokok. Kenapa manusia bisa sangat menakutkan? Aku benar-benar harus berhenti merokok sebelum menjadi seperti ini. Tidak, aku tidak boleh membuat ayahku jadi seperti itu. Ibu, Mimi, Baby, Durungji, cepat berkumpul. Semuanya dengarkan aku. Kita harus membuat ayah berhenti merokok sekarang juga. maksudmu ayah merokok lagi? Kapan kita memberitahunya? Kalian tidak boleh menyerah. Ini adalah masa depan ayah. Kalau ayah tidak berhenti merokok, ayah akan jadi seperti gambar ini. Maksudmu itu bagus. Tapi ibu sudah mencoba banyak cara dan tetap saja gagal membuat ayahmu berhenti merokok. Jadi tidak mungkin. Kalau begitu, kita harus berusaha lebih keras. Kita harus berusaha. Kita harus menghentikannya. Pokoknya, ayah harus berhenti merokok. Apa kalian semua mengerti? Iya, Kak. Semuanya, ayah di sini. Apa itu? Ini adalah foto masa depan ayah. Apa masa depan ayah? Semuanya, cepat geledah baju ayah. Ayah hanya merokok sekali. Ini 500 won. Ayah berikan denda 500 won, jadi bebaskan ayah. Tidak akan. Berhenti merokok itu lebih penting. Berhenti merokok. Anak-anak, tolong tenang. Biarkan ayah ganti baju dulu ya. Baru kita bicara. Ayah kenyang sekarang. Ayah mau kemana lagi? Ke halaman sebentar. Kami akan ikut. Ayah di sini untuk merokok kan? Di mana ayah? Apa? Ayah pergi? Ayah di sini. Ayah, aku mau ayah buang air besar dengan pintu terbuka. Kalau buang air besar, ayah sambil merokok kan? Ayah mau kemana?
kami, Ayah! Kali ini tolonglah berhenti merokok ya. Ayah ke kantornya sekarang bawa Durungji ya. Apa? Bagaimana ayah bisa membawanya ke kantor? Itu tidak mungkin. Durungji akan mengawasi ayah di kantor kalau ayah merokok. Sayang, ayah terlalu lelah untuk merokok lagi. Kali ini ayah benar-benar akan berhenti merokok, percayalah. Ayah yakin. Baiklah, kalau begitu berjanjilah untuk tidak merokok sebagai kepala keluarga. Dan aku tidak akan menyuruh Durungji mengikuti ayah. Ayah janji. Ayah bersumpah. Sekarang aku mau merokok untuk terakhir kalinya. Noronji, sedang apa kau di sini? Sudah aku duga. Iya benar, begitu juga dengan ibu. Katamu kau tidak akan mengawasiku lagi. Kata ayah tidak akan merokok. Kami mengikutimu untuk berjaga-jaga. Ibu sudah tidak tahan. Pokoknya ayah jangan coba-coba merokok lagi. Ayah juga sudah tidak tahan. Apa yang akan kalian lakukan kalau ayah terus merokok? Mengusir ayah, begitu ya? Selamat datang di perkemahan Raka. Kalau kau ingin beristirahat di rumah setelah bekerja, berhentilah merokok. Kalau kau tidak bisa berhenti, kau harus mengikuti perkemahan Raka selama sisa hidupmu. Apa kau mengerti? Kali ini ayah pasti akan berhenti merokok. Ibu bangga padamu, Jadu. Kau melakukan hal yang tidak bisa dilakukan. Kalau ibu benar-benar berpikir seperti itu, tolong naikkan uang jajanku ya, Bu. Sebaiknya kau berhenti bicara dan sekarang tidurlah, Jadu. Halo? Ya, ada apa? Apa? Apa maksudmu dia dikeluarkan? Dikeluarkan? Suamimu merokok di perkemahan. Tidak ada pilihan lain selain mengeluarkannya. Itu tidak masuk akal. Katamu kau memantau dengan ketat agar tidak bisa merokok. Tapi ini nyatanya bagaimana? Itu memang benar. Tapi untuk kasus suamimu itu... Apa katamu? Mungkin suamimu tidak akan berhenti merokok. Maaf, aku harus pergi sekarang. Selamat siang. Astaga, hanya sisa satu. Aku tidak bisa membelinya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Berikutnya, apa yang bisa saya bantu, Pak? Ya, ini. Hanya ini saja? Ya, itu saja. Oh. Kalau tidak salah, kau istrinya Yongsik ya? Ah iya, benar. Apa kabar? Kau adalah ayahnya Jadu, kan? Senang bertemu denganmu. Oh ya, ngomong-ngomong, sedang apa kau ada di sini? Iya, aku bekerja paruh waktu di sini. Benarkah? Suamimu kan kerja di perusahaan besar. Kenapa kau kerja di sini? Kau belum tahu ya? Dia terbaring di rumah sakit. Saat ini dia sedang menderita kanker paru-paru. Apa? Kanker paru-paru? Iya, itu terjadi begitu saja. Seharusnya dia berhenti merokok. Jadi aku tidak punya pilihan lain selain melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Anak-anakku harus sekolah, kan? Permisi, kau mau melakukan transaksi atau tidak? Iya, maaf Pak. Totalnya 4.500 won. Silakan Pak, bayar di sini. Aku tidak menyangka Yongsik jauh lebih muda dariku. Bagaimana ini bisa terjadi ya? Masih muda sudah terkena kanker. Aku tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Anak-anakku kan harus sekolah. Halo, selamat siang. Oh, kau di sini, Jadu? Wow, celenganmu penuh lagi ya. Kau tahu, para ayah tidak bisa berhenti merokok. Begitu juga ayahku. Apa maksudmu bilang seperti itu? Celengan ini bukan untuk uang denda merokok.
Sebenarnya, ayahku sudah tidak merokok. Dan ini adalah denda ayahku karena ayahku mencuri keripik coklat. Tolong seperti biasa ya, berikan aku uang besar. Hai Jadu, aku datang. Hai Minji, ayo masuklah. Halo Minji. Jadu siapa itu? Apa itu teman ayahmu? Aku sudah mendengarnya itu akhir-akhir ini. Minji, dia itu adalah ayahku. Apa? Sebentar lagi kita akan makan malam. Berhentilah makan camilan ya. Aku mau ini karena aku tidak merokok kan sekarang. Ayahku terlihat sehat dan baik kan? Iya, dia seperti orang lain. Aku senang ayah berhenti merokok, tidak bau rokok lagi. Aku akan memaafkan ayah kalau ayah menciumku. Aku berharap para ayah mau berhenti merokok dan semua ayah akan menjadi sehat. Kau mau mengurus ayah-ayah yang lain juga? Ibu kan sangat mengenalku. Apa maksudmu itu? Bukan apa-apa. Aku sangat lapar. Kenapa kau jadi lapar? Kau kan cuma baca buku. Tetap saja itu membuat lapar. Ada ubi. Gas beracun. Maaf, aku habis makan ubi. Lihat dirimu, Durungji. Kau lucu sekali. Namaku Norongji. Aku kucing yang tinggal di rumah Jadu. Hai, Dorongji hanya mengabdi pada adik-adik Jadu. Tapi dia harus menahan bau kentut yang menyengat itu. Norongji masih bayi, kucing yang malang. Bayi, aku bayi. Kalau kau tahu umurku, pasti kau kaget. Tunggu, berapa umurku? Tidak, maksudku sudah berapa kali aku hidup? Sudah lama sekali. Akhirnya penemuan baruku selesai. Namanya Tuts Kucing. Mari kita coba. Gong. Miau. Sang. Miau. Gak. Miau. Ci. Miau. Wu. Tidak, bukan begitu. Kau harus membunyikan wu. Kita coba lagi. Ci. Miau. Wu. Apa? Ada yang bisa bertukar tempat denganku? Tidak, miau. Wah, hebat. Kerja yang bagus semuanya. Ayo kita ke Hanyang dan berikan penemuan hebat ini pada raja. Aku bisa mendapati posisi resmi. Ayo, cepat. Ya ampun, kau pikir aku ini kuda apa? Aku masih hidup. Apa yang terjadi? Ibu, bayi kucing ini jatuh dari pohon. Pasti dia sudah mati. Apa katamu? Kucing punya 9 nyawa. Jadi meskipun mereka mati, mereka bisa hidup kembali 9 kali. Apa? Inikah maksudnya? Wow, ini artinya aku masih punya sisa 8 nyawa ya. Wahoo! Tapi hidup berkali-kali tidak semenyenangkan itu.
Aku selalu lapar, kedinginan, dan lelah. Aku berkali-kali mati dan hidup kembali. Meskipun begitu, aku tidak tahu kenapa aku harus hidup. Nabia. Aku terlahir kembali. Makan yang banyak supaya sehat ya. Masih ada orang baik seperti itu ya? Siapa yang datang ke tempatku dan memakan ikan teriku? Kawan-kawan, biarkan dia merasakan ikan teri. Apa mereka membiarkanku makan ikan teri lebih banyak? Sudah cukup mengganggunya. Terima kasih ya sudah membantuku, Pak. Ngomong-ngomong, Namaku Nero. Yang mati dan hidup kembali 900 kali. Aku datang dan pergi di antara kehidupan ini dan akhirat. benarkah? Serius? Apa benar? Aku bisa melihat mata-mata yang melewati kehidupan yang sulit. Dan kau bisa memanggilku dengan Kapten. Semua orang di sini memanggilku dengan seperti itu. Ayo kita berteman. Iya, baiklah, Kapten. Aku belajar banyak dari Kapten Nero. Kalau kamu hidup sebagai kucing yang bebas, kau harus bisa menjadi kuat. Kita, kucing, tidak pernah dijinakan oleh manusia. Kalau kau terbiasa dengan apa yang orang-orang berikan padamu, maka kau akan lupa cara menggunakan cakarmu itu. Baik. Tapi, kau masih bisa mencintai tanpa dijinakan. Kau akan tahu saat besar nanti. Kapten Nero mengajariku berenang dan memancing. Dia mengajarkanku banyak hal. Suatu hari nanti, dia akan mengakhiri hidupnya yang ke-900 dan membeku. Dan sudah cukup mengganggunya. Aku menggantikan Nero dan menjadi kapten kota ini. Dia selalu mengganggu kita. Hei, ayo kita pergi. Namaku Norongji, kucing yang terlahir dengan angin dan ikan teri. Tunggu, itu bukan ikan teri. Oh iya, aku mati 900 kali. Tidak, aku hidup 900 kali. Tidak, iya. Aku Kapten Norongji yang luar biasa. Kucing yang lucu. Warnanya kecoklatan, sama seperti Norongji. Maukah kau hidup denganku? Teman-teman, Norongji si Banting pergi ke surga. Tetapi Norongji yang baru sudah datang. Sapalah teman baru kalian. Lucunya. Ayo main. Kau pikir aku tertarik dengan rumput seperti itu? Ayo. Hari ini panas sekali. Aku masak samgyetang. Ini dia. Apa ini? Kalau aku makan, apa aku akan tiada? Aku tidak akan memakannya. Bagaimana kalau aku mencobanya saja? Wow, rasanya lembut, hangat, ringan, dan luar biasa. Cuacanya dingin, jadi tidurlah di tempat yang hangat ya. Ini panas. Tempat apa ini? Panas sekali. Apa mungkin bisa mati karena terbakar? Tapi enak juga. Kita, para kucing, harus bisa membalas budi. Kita tidak pernah tiada setelah meninggalkan hutang pada dunia. Dan kita tidak pernah dijinakan oleh manusia. Jadi,
memandikannya. Oh, ada apa ini? Ini enak. Wow, mandi itu ternyata hal yang bagus. Tidak. Bangunlah. Durungji, jangan pergi. Aku baru saja membayar hutangku untuk samgyetang dan tempat yang hangat. Terima kasih. Bangun. Aku tidak akan mau punya hewan peliharaan lagi. Tidak akan pernah. Kau tidak boleh punya peliharaan. Ibu, izinkan kami memelihara Durungji di rumah. Ibu, bagaimana kalau kau mengizinkan mereka pelihara kucing? Aku terlahir kembali. Kalau begitu, ini nyawaku yang ke-9. Ini nyawa terakhirku. Oh, Nurang, Nanyang, Ibu tidak bisa punya peliharaan. Nanyang. Kalau begitu, kau harus membersihkan toilet kucingnya ya. Iya, Bu. Begitulah kehidupanku bersama keluarga Jadu. Tapi aku tidak sepenuhnya percaya pada manusia. Kucing tidak mudah dijinakkan. Meow. Wah, itu Durungji. Durungji, ini aku. Meow. Oh. Wow. Durungji. Sekarang nyawa terakhirku berakhir. Tidak apa-apa, aku tiada atas nama Jadu. Kita para kucing tidak bisa dijinakkan oleh manusia. Tetapi kau masih bisa mencintai. Kau akan tahu saat besar nanti, nak. Iya, Kapten. Sepertinya sekarang aku tahu maksudmu. Kalau tersisa satu nyawa lagi untukku, aku ingin terlahir kembali di samping keluarga Jadu. Durungji. Durungji. Durungji, bangun. Durungji. Dia pingsan sebentar. Apa yang terjadi? Aku terlahir kembali. Ibu akan membuat samgyetang saat pulang nanti. Samgyetang. Semuanya, ayo makan malam. Wah, terima kasih. Kami akan selesai malamnya. Kota ini sudah banyak berubah. Aku tidak tahu sekarang ada di mana. Tetapi tidak ada apa-apa di sini. Memangnya kamu kemana? Sebenarnya aku hanya ingin mencari sesuatu. Apa nama pohon itu? Jadu, kalau nanti ke gunung, petiklah daun baru Cina dan isi keranjang ini ya. Aku bukan hanya berjalan-jalan ke gunung. Aku akan menikmati teh bersama teman-teman di sana. Pokoknya lakukan saja. Hah? Ngomong-ngomong, kenapa kau membawa mainan Mimi? Perlengkapan tehku, Kak. Ya, ketahuan. Mimi, boleh kan kalau aku meminjamnya? Tidak boleh. Kalau kau mau meminjamkannya, aku akan memberikanmu cokocok. Wah, cokocok. Terima kasih ya, sampai nanti. Cokocok terasa lebih lembut hari ini. Wah, kenapa lengket ya? Ini kotorannya Narangi.
aku kehabisan nafas. Teman-teman, maaf aku terlambat. Apa itu yang di dalam keranjang? Sebenarnya ibuku menyuruhku memetik daun baru Cina. Anhui, kamu pergi ke acara pernikahan ya? Kenapa pakai gaun? Katamu ini tamasya musim semi para gadis. Seorang gadis modern menawan sepertiku harus tahu pakai baju apa sesuai waktu dan tempatnya. Tada! Hei, kawan-kawan! Ayo kita ke Taman Rahasia Anak Perempuan. Taman Rahasia Anak Perempuan? Di mana itu? Tidak romantis kalau hanya menyebutkan gunung, jadi aku menamainya. Bagaimana kalau negeri bunga Anhui? Tunggu. Baunya seperti tteokbokki di warung makan dekat sekolah kita. Hei, kalian! Kudengar kalian mau piknik sambil memakan ayam, kimbab, dan dumpling, telur, dan juga jagung. Aku mau bergabung juga ya. Aku hanya memintamu membawa tteokbokki, bukan bergabung dengan kami. Ya ampun. Untuk pesta teh para gadis, kalian membutuhkan seorang pangeran sepertiku. Ayo teman-teman, kita pergi. Lihat, ada danau. Bagaimana kalau kita namai danau ini Danau Air Mata? Karena ini sangat cantik, sampai-sampai aku bisa menangis. Setelah itu baunya seperti selokan. Lihat, ada perahu putih. Aku si bajak laut. Aku datang. Syukurlah aku selamat. Wah, cangkir tehnya cantik sekali. Aku mau beli cangkir teh seperti itu saat besar nanti. Kalau sudah besar, aku akan beli cangkir teh yang jauh lebih cantik. Nah, ini dia. Apa benar itu? Ya, ini Cokocok, biskuit coklat yang paling manis, lembut, dan renyah di dunia. Bukan biskuit itu, cangkir tehnya. Apa itu minuman? Benar, di rumahku juga tidak ada mangkuk seperti ini. Adanya mangkuk untuk minuman. Ini bukan mangkuk, ini cangkir teh. Hal terbaik dari piknik, apa kalian tahu? Itu adalah makanan. Gaunku! Teman-teman, bisa kita mulai berbincang? Aku tidak tahu cara berbincang dengan elegan. Memangnya bagaimana caranya? Kalau begitu aku anak paling elegan yang memulainya ya. Siapa yang kalian suka di antara semua cowok di kelas kita? Tidak ada. Aku juga. Kalau pilihannya hanya di kelas kita, itu sulit. Menurut kalian, siapa yang akan lebih baik kalau jadi suami? Yunsuk atau Songhun? Lebih baik aku hidup sendirian selamanya. Menurutku, kau dan Doldol sangat cocok. Wahai peri ayam, jangan biarkan itu terjadi. Inilah harapanku. Bicara soal harapan, apa mimpi kalian berdua? Mimpiku adalah seorang pria yang tampan dan kaya. Oh, Anhui, kau cantik sekali. Aku akan membelikanmu semua pakaian yang ada di toko ini. Itu sangat tidak realistis. Kalau mimpiku, aku ingin menjadi seorang peneliti air selokan. Aku peneliti mempelajari air selokan. Reaksi aneh ditemukan di dalam selokan ini. Untuk pertama kalinya, aku bertemu seseorang sepertimu yang suka dengan bau air selokan. Minji, aku suka padamu, Minji. Apakah aku
terlalu berlebihan. Ayo tulis mimpi-mimpi kita, masukkan dalam kapsul waktu lalu kubur. Kapsul waktu? Apa itu? Itu semacam kotak penyimpanan. Kita simpan barang penting dalam kotak itu dan kita buka saat kita dewasa. Wow, terdengar menarik. Ayo tulis harapan kita. Ya, baiklah. Di mana kita mengubur kapsul waktunya? Kalau saja itu tempat yang istimewa, kita bisa menemukannya saat sudah besar. Wah, cantiknya. Iya, benar-benar cantik. Cantik sekali ya. Iya, indah sekali. Bagaimana kalau kita kubur di bawah pohon ini saja? Melewati hutan, melewati danau mata air, sampai ke atas, di bawah pohon tercantik di dunia. Ngomong-ngomong, apa nama pohon ini? Apa ini sakura? Oh tidak, sedikit berbeda. Ayo kita beri nama pohonnya. Aku punya ide yang bagus. Kalian setuju kan? Oh iya, aku suka. Baiklah, kalau begitu 20 tahun lagi datanglah ke pohon ini dan buka kotak. Saat itu juga kita bisa lihat apakah mimpi kita menjadi kenyataan. Sekarang ayo kita turun sebelum gelap. Oh, lihat itu. Aku melihat supermarket. Oh ya? Benar. Aku melihat Doldol sedang makan es loli di sana. Akhirnya kita bisa keluar dari bukit musim semi yang menyebalkan. Sulit sekali mencari jalan. Tetapi pohon yang tadi itu cantik ya. Kata ibuku, di sana ada hantu yang tinggal di pohon besar ratusan tahun. Kalau begitu, ayo kita ganti nama bukitnya menjadi Bukit Hantu. Bagaimana kalau hutan labirin saja? Kakak, di mana perlengkapan Teko? Ini. Aku tidak bisa menemukan Bukit Hantu. Apa? Hutan labirin? Bukan Bukit Hantu? Tidak. Aku yakin Bukit Hantu. Apa aku harus pergi ke bukit itu? Ngomong-ngomong, Minji, apa nama pohonnya ya? Bagaimana kalau masa kecilku? Bagus, aku suka. Baiklah, kalau begitu 20 tahun lagi datanglah ke pohon ini dan buka kotaknya. Iya benar, masa kecilku. Iya, aku rasa ini pohonnya. Apa dulu sekecil ini ya? Baiklah, aku sangat bersemangat. Apa kapsul waktu kita masih ada? Dulu kita menulis mimpi kita dan harapan kita, kan? Ketemu. Aku sudah menemukannya. Iya. Aku penasaran apa yang tertulis di sana. Ilmuwan air kualitas terbaik dunia, bintang tercantik dan terpopuler di dunia, pahlawan bumi. Bagaimana? Apakah mimpi kita jadi kenyataan? Iya, benar sekali. Tempat kita bermain, Bukit Hantu, pohon yang dinamakan masa kecil kita, semuanya sudah tidak seperti dulu. Tapi selama aku punya teman-teman yang ingat kenangan di kotak tua itu bersama-sama, mereka akan diingat selama...
Aku yang pertama. Apa yang terjadi? Salju turun sudah terlihat jelas sampai kelas 6. Apa salju sudah turun sejak kelas dimulai? Tadi salju turun sangat lebat. Apa? Memangnya kau sudah tahu ya, Jadu? Iya, tentu saja sudah tahu. Bagaimana mungkin tirainya kan ditutup? Perbedaan konsentrasi. Sejak kelas pertama, kalau kau melihat tirai bukan papan tulis, kau akan melihat keluar dengan jelas melalui tirai setelah kelas 3. Bagaimana aku bisa pulang kalau hujan salju? Oh, Tenang saja, salah satu orang tuamu akan menjemputmu kan? Sudah dulu ya, anak kesayangan akan pulang duluan. Sampai jumpa. ayo cepat naik. Sudah telat ke sekolah seluncur. Apa? Ibu, hari ini bersalju. Aku mau istirahat. Bagaimana aku bisa berseluncur di cuaca seperti ini? Kau tahu berapa banyak biayanya? Jangan lewatkan kelasnya. Sunghun! Sunghun! Ayah, Ibu, kenapa kalian meninggalkan toko dan datang ke sekolah? Anakku lebih penting daripada toko. Toko itu bukan masalah besar. Kalian teman-temannya Dalgi yang selalu dia bicarakan, bukan? Ambillah ini. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Dah teman-teman. Kenapa ibuku lama sekali? Tenanglah, Dodol. Sekarang sedang bersalju, di mana-mana pasti macet. Oh, Anginnya mereda. Sebaiknya aku pulang. Sampai jumpa besok ya. Dadah. tunggu Yonsok. Bagaimana kalau nanti ibumu datang? Meskipun dia akan sangat kecewa. Kau siapa? Kenyang. Sangat kenyang. Iya, perut ini sudah penuh. Ya ampun. Dia itu anak siapa ya? Jadi apakah Ibu Yunsok punya toko hadiah? Iya. Dia tidak bisa meninggalkan tokonya untuk mendapatkan uang. Jadi dia tidak bisa menjemput anaknya. Itulah kenapa aku belum pernah bertemu dengan ibunya. Kita habis ini langsung ke toko buku ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, hidupmu enak bukan? Ibumu ada di rumah untuk memasak, mentidurkanmu, dan juga siap mengurusmu. Dan juga sering mengomeliku. Apa katamu? Tapi, Bu, apa Ibu tidak merasa ada yang kosong? Apa? Perutmu ya? Bagaimana kau merasa perutmu selalu kosong? Bersabarlah, Ibu akan membuatkan rebusan kimchi. Bukan, aku tidak lapar. Lalu apa yang kosong? Apa ibu yang sempurna seperti diriku yang membesarkan 3 anak, memberikan mereka makanan hangat, menjemputnya di hari salju? Kurasa aku ibu yang sempurna untukmu? Astaga, Yunsok, kau demam? Iya, aku rasa begitu. Kau sudah minum obat pagi ini? Kau mau ke rumah sakit saja? Apa kau mau ibu panggilkan ibumu ke sini? Tidak, terima kasih. Aku baik-baik saja, Bu. Biasanya juga aku akan segera sembuh tanpa minum obat. Karena ibunya sangat sibuk, dia harus mengurus dirinya sendiri. Benarkah? Kalau kau tidak membaik, kau harus bilang pada ibu juga ya. Iya, aku akan bilang pada Bu Guru. Kalau ke rumah sakit pasti aku disuntik. Kau bisa gunakan ini?
Terima kasih. Ada apa dengan Enhui? Hati-hati, aku bisa terinfeksi nanti. Sudah aku duga dia melakukannya. Enhui, apa? Kemarin aku memanggang ubi. Lezatnya. Wow, setengah daging dan setengah kerang. Terlihat sangat lezat. Benarkah? Pasti lezat. Iya. Berikan kepada Yunsuk sebelum dingin ya. Ibu bukan ibunya, tidak perlu melakukan ini. Ibu habis mampir ke tokonya ibunya Yunsuk. Dan ibunya Yunsuk itu sangat khawatir. Sekarang kan Yunsuk sedang sakit. Oh iya? Sudah aku duga, daging dan kerangnya lebih banyak dari biasanya. Pokoknya aku juga harus merasakannya. Adik-adik, untuk kita. Kami mau buburnya. Kami mau buburnya. Kami mau buburnya. Kalian sangat kekanak-kanakan. Hentikan semua itu. Membuat bubur dan memberikannya pada Lee Yunsuk. Coyadu, aku di sini. Hei, Lee Yunsuk! Apa itu hanya tipuan? Ibu bilang dia sedang sakit, tapi bagaimana dia bisa main di luar? Oh, kasihan sekali. Ibunya sibuk dengan toko hadiahnya dan karena dia anak satu-satunya di rumah tidak ada orang. Oh ya? Iya, aku ingat. Kawan-kawan, ayo kita pulang. Baiklah, kalau aku kelewatan waktu makan, ibuku tidak akan memasakkan untukku lagi. Yunsuk, kau juga pulang kan? Tidak, aku mau main sebentar lagi. Pada saat itu, Yunsuk tidak pulang ke rumah dan dia sendirian. Coyadu, ada apa ini? Yunsuk anak baik, kau sangat kesepian kan? Pokoknya kau tenang saja. Hari ini kau akan bersenang-senang denganku. Ada apa ini? Kenapa kau melakukannya? Aneh sekali. Kenapa jantungku berdebar? Jadu tidak bisa mendengarnya kan? Hei, aku tidak akan mengambilnya. Makanlah pelan-pelan. Ini lezat, aku tidak bisa berhenti makan. Wow, ibumu hebat. Tidak ada daging dan kerang, tapi rasa buburnya tetap sama ya. Ya. Wah, itu ayahmu ya? Wah, dia sangat tampan. Dia tidak sepertimu. Iya, dia ayahku sudah setahun pergi. Apa? Maafkan aku. Aku tidak tahu. Apa? Yunsuk, jangan merasa sedih dan kesepian meskipun ayahmu tidak ada di sini bersamamu. Kau harus hidup kuat dan berani ya. Iya, baiklah. Terima kasih ya, Jadu. Yunsuk. Yunsuk? Oh? Ibu, ini tidak seperti itu. Yang terjadi di sini adalah... Ibu tidak mengatakan apa-apa? Ibu, aku turut berduka atas ayahnya Yunsuk. Apa? Apa ibu bisa berhenti tertawa? Aku sangat malu. Maaf, aku tidak sanggup mendengarnya. Maaf ya. Ini semua karena salahmu. Seharusnya dari awal kau memberitahuku kalau ayahmu itu kapten. Ya, aku mau mengatakannya padamu. Wow, jadi semua ini. Iya, pemberian dari ayahku. Dia mengirimkannya dari luar negeri. Aku tidak mengerti kenapa kau main di luar. Di rumahmu begitu menyenangkan. Jadu! Datang lagi ya dan anggaplah rumah kamu sendiri. Ya, tentu saja aku akan main lagi ke sini.
Seru sekali. Iya, seru sekali. Yeay. Sudah aku duga ini akan terjadi. Kenapa ibu bilang begitu? Awas, itu hadiah ulang tahun dari ayahku. Yunsok, sampai jumpa besok. Oh ya, sampai jumpa. Oh teman-teman, lusa itu hari Natal. Bagaimana kalau kita adakan pesta Natal? Pesta Pesta Natal pasti seru. Kalau kita mengadakan pesta. Oh. Maaf, aku tidak bisa datang ke pesta. Aku harus pergi ke toko ibu dan membantunya di hari Natal. Itu hari tersibuk di toko kami dalam setahun. Yunsok. Aku tidak apa-apa. Selamat bersenang-senang ya. Sampai jumpa. Tunggu. Ngomong-ngomong, apa boleh kami mengadakan pesta Natal di rumahmu? Aku rasa tidak ada tempat yang lebih baik dari rumahmu. Wah, Jadu, bagaimana kau bisa bilang begitu kau tahu keadaannya? Yunsok bahkan tidak bisa datang ke pesta. Bagaimana bisa kamu mintanya untuk meminjamkan rumahnya? Kenapa dia tidak bisa datang? Yunsok nanti akan ikut berpesta dengan kita. Oh. Iya, sebentar. Yunsok? Ya, aku datang. Ini sal merah kotak-kotak ya? Lihat di luar, mereka akan melakukan sesuatu di depan tokonya. Wah, lihat itu. Mereka lucu sekali. Kawan-kawan. Terima kasih banyak ya. Berkat kalian, semua hadiah yang kusediakan habis. Jadi toko bisa tutup lebih awal. Kalau begitu, bolehkah Yunsok pergi ke pesta bersama kami, Bu? Sayang. Yunsok. Ayah. Dadah. Selamat Natal. Bukan begini rencananya. Tidak apa-apa, Jadu. Aku senang kalau Yunsok juga senang. Ya, kau benar. Sepertinya lebih baik kita juga bersama keluarga kita di hari Natal. Benar, Iya, benar. Baiklah Dah semuanya. semuanya. Dadah. Bu Guru! Bu Guru, Jadu, Bu Guru! Jadu. Musim semi segera datang. Jadi aku mau membuat puisi. Teman-teman, ayo kembali ke kelas. Jam makan siang sudah habis. Iya, sebentar lagi. Tanggung 1 gol lagi. Iya. Wow, tangkapan yang bagus. Pak Kepala Sekolah, tolong lemparkan bolanya ya. Jadu, kau keren sekali. Maafkan kami. Ibu bertemu kepala sekolah setiap hari karena kesalahan kalian.
Sejun dapat 5 kue dan krim, Jun dapat sebatang almond, dan Dalgi dapat 3 cokocok. Semoga kau ingat semuanya ya. Apa yang harus aku ingat? Apa akan ada ujian ya? Tidak. Kacau. Bisa kacau aku. Aku bahkan tidak tahu kalau harus Bagaimana kalau kau ujian. tahu? Jadu, aku membicarakan makanan yang harus kudapat besok. Bukan ujian, besok kan hari putih. Memangnya kau tidak ingat ya? Jadi maksudmu ini daftarnya? Ini daftar hadiah yang kuberikan di hari kasih sayang terakhir kali. Dan kau menyimpan semuanya di dalam daftar itu. Kenapa? Untuk apa? Apa itu akan berguna? Tidak ada hadiah yang gratis. Kalau ada yang mendapat hadiah dariku tapi sekarang tidak memberiku hadiah, aku tak akan membiarkannya. Begitu ya? Teman-teman, ini hari putih. Berikan aku permen. Apa? Permen? Kenapa kalian tertawa? Ayo cepat katakan. Karena lucu. Kau tidak ingat ya? Apa maksudmu? Jelaskan. Apa yang kau lakukan pada kami di hari kasih sayang ini? Jahat, sangat jahat. Lihat saja nanti, cowok jadu. Hei, Lee Jung Min, laki-laki coklat paling tampan di kelasku. Aku akan berbagi coklatmu denganku. Mengerti? Pokoknya kami tidak akan pernah memberikan Jadu hadiah permen di hari putih. Pastinya tidak akan. Lucunya. Hei, Jang Song Hun. Baiklah. Bagaimana? Apa sekarang kau sudah ingat? Ya, tentu saja aku ingat. Hari itu rasa manis coklat yang meleleh di dalam mulutku. Bukan itu maksudnya. Sangat kekanak-kanakan. Wah, ya ampun, Song Hun. Song Hun, kau di sini. Maaf Jadu, tapi aku sudah janji dengan mereka. Jadi, untukmu besok saja ya. Lupakan. Lihat ini Jadu, ini untukmu. Apa? Untukku? Hei, itu tidak mungkin. Dasar kalian. Tenanglah Jadu, awalnya kupikir ini tidak akan terjadi padamu, tapi nyatanya terjadi. Coba lihat ini Jadu. Dia benar, hai Jadu. Aku suka kebaikan dan sisi feminim yang tersembunyi dalam dirimu. Aku sungguh-sungguh, Jadu. Minji, sebenarnya aku sedikit takut. Memangnya siapa yang sangat mengenalku? Wow, sangat romantis ya. Cermin-cermin ajaib. Siapa pangeranku yang mengirimkan surat itu? Pangeran? Ya ampun, berhentilah menulis dongeng. Ibu. Jadu, ada apa? Kok kelihatan sangat lelah? Oh ya. Kau tidak bisa tidur karena memikirkan surat dari pangeran itu, kan? Surat apa? Jadu, bagaimana kalau kau main kuda-kudaan? Baguslah. Baiklah, sekarang kau siap-siap ya, Gembil. Tunggu dulu, pangeran itu bilang kalau dia menyukai kebaikan dan juga sisi feminimku. Maaf ya, Doldo. Aku tarik kembali ucapanku yang menyebutmu Gembil. Terima kasih. Kau ini kenapa, Jadu? Tidak apa-apa. Ini semua tentang kepedulian dan pengorbanan, kan? Ayo buka mulutmu. Kebaikan, feminim,
peduli. Ah, iya. Wow. Terima kasih ya, Songun. Sama-sama. Kalau begitu, bisakah kau kirimkan ini ke UNICEF? Apa? Aku akan sumbangkan untuk anak-anak di Afrika. Aku lihat di TV banyak sekali teman-teman kurang mampu di sana. Bu Guru, Jadu bersih-bersih. Hentikan! Kau membuat jendelanya semakin kotor. Keluar dan bermain seperti biasanya, Jadu. Jadu. Ini semua karena pangeran berkuda putih. Seharusnya dia tidak mendapatkan permen itu. Siapa yang melakukan hal semacam itu? Benar, itu jahat, kawan-kawan. Sebaiknya sekarang kita mencari siapa pelakunya. Tunggu, bagaimana kalau aku yang akan hubungi polisi? Anak-anak, tenanglah. Kalian tahu ada hal baik untuk Jadu dari perubahannya, kan? Apa itu? Pertama, dia tidak membuat kekacauan seperti dulu lagi. Benar kan? Tidak. Aku lebih suka Jadu yang tomboy. Aku juga. Baiklah, semuanya perhatikan. Rasanya aku mengantuk sekali. Tidak boleh. Aku tidak boleh tidur. Kalau kau ngantuk, lebih baik tidur saja. Itu baru namanya Jadu. Iya, kita harus cari tahu siapa yang mengirim surat itu. Aku yakin dia pasti ada di sekitar kita. Siapa ya dia? Aku sangat penasaran. Semoga pangeran rahasia itu muncul sekarang juga. Kebetulan. Iya, mungkin Anhui yang sengaja melakukannya untuk mengerjai Jadu. Tidak mungkin. Lalu siapa? Ajari anak-anak untuk bersikap baik. Aku sudah tidak tahan. Tidak mungkin. Bu Guru! Apa mungkin ibu yang sudah menulis surat itu? Jadu. Aku tahu, ini tulisan Bu Guru. Tenanglah, Jadu. Ibu hanya mau kau jadi sedikit lebih tenang. Ibu tidak mau lagi dimarahi kepala sekolah karenamu. Setiap hari ibu dimarahi kepala sekolah karena sikapmu, Jadu. Kalau begitu, ibu kan bisa memberitahuku saja. Kenapa ibu membuatku salah paham? Maaf, ibu tidak menyangka akan jadi seperti ini. Semuanya, sampai jumpa lagi besok. Ya ampun, Bully, hati-hati.